Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, ibunda dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, suaminya hilang. Suaminya hilang. Ini bukan lagi harta ini ya, suami, saudariku sekalian. Suaminya hilang, diculik sama kaum Syuyu'i namanya. Kaum Syuyu'i itu kayak PKI di Indonesia sini ya, gitu kan, kaum komunis pada masa tersebut, menjajah Yaman pada masa itu, membunuhi para ulama-ulama, salah satunya ayahanda dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suaminya hilang. Beliau sedih tentu saja, akan tetapi enggak sebegitunya meraung-raung, merintih-rintih. Sedih, tapi ya mau gimana lagi? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa dendam. Ini orang kalau enggak ada dunia di hatinya, kalau yang diagungkan cuma Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada Habib Ali Al-Jufri, salah satu murid dari Habib Umar bin Hafid. Dia datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri, menangis-nangis. Ada seseorang datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri di sebuah negara. Dia menangis-nangis di hadapan Habib Ali Al-Jufri. Beliau bilang, "Bib, antum ini kan muridnya Habib Umar bin Hafid. Saya minta tolong pada antum untuk menyampaikan nih, apa yang jadi penyebab saya nggak bisa tidur bertahun-tahun lamanya. Susah tidur, susah makan enak." Dia bilang, "Kenapa?" Dulu berapa puluh tahun yang lalu, saya di antara mereka yang menculik ayahanda Habib Umar bin Hafid. Dia bilang, sekarang saya bertaubat. Saya minta tolong untuk sampaikan salam permintaan maaf saya kepada Habib Umar bin Hafid dan kepada seluruh keluarganya, terutama kepada ibundanya, kepada semua saudara-saudarinya. Habib Ali Al-Jufri berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia menceritakan dan menyampaikan amanat dari orang ini. Saudara sekalian, tahu apa kata Habib Umar? Habib Umar sembari tersenyum mengatakan, "Sampaikan padanya kalau kamu berjumpa lagi, kami sudah memaafkannya dari hari-hari pertama dia menculik ayahanda kami. Kami, ibu saya dan semua putra-putrinya sudah memaafkan mereka semuanya sejak hari-hari pertama mereka menculik ayahanda kami." Saudaraku sekalian saya muliakan, tak ada dendam, tak ada permusuhan. Faham bahwa segala urusan tak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Ibunda Habib Umar, Hubabah Zahra, saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya beliau kalau doa nggak ada gitu bilang, "Ya Allah, balaslah orang-orang yang telah menculik suami saya." Nggak pernah. Atau gitu ya, minta, "Ya Allah, saya sekarang sudah janda gitu, tolong saya ya Allah, gantikan untuk saya suami yang lain gitu, yang lebih kaya, yang lebih ganteng, yang lebih berilmu." Nggak pernah. Beliau pun juga nggak minta, "Ya Allah, gantikanlah gitu sekurangnya dengan anak-anak yang kemudian menjadi kaya raya biar saya bisa menikmati kehidupan di dunia." Tak pernah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra dalam malam-malam beliau senantiasa
sholat malam gak pernah tinggal. Waktu saya nulis buku Bidadari Bumi, saya ingin memasukkan salah satunya adalah Hubabah Zahra. Tapi tak banyak yang saya tahu mengenai beliau selain senyumnya yang tidak pernah hilang ketika berjumpa dengan siapapun, dan selain ingatannya yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah duduk bersama-sama dengan beliau di suatu malam. Kami sedang membaca zikir bersama-sama, kemudian mendengarkan ada yang baca qasidah gitu. Tiba-tiba lampu mati. Saat lampu mati hampir semua orang berteriak ha gitu. Teriak kecuali Hubabah Zahra. Begitu lampu mati, Hubabah Zahra segera berdoa, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkanlah kubur kami ya Allah. Begitu gelap, yang diingat Allah, yang diingat akhirat. Minta kepada Allah, ya Allah terangkanlah kubur kami katanya. Subhanallah. Ketika saya menulis buku Bidadari Bumi itu, saya minta kepada cucunya untuk menceritakan tentang neneknya. Saya sedang menulis buku Bidadari Bumi, bolehkah diceritakan tentang beliau? Ternyata kemudian putri-putri beliau menuliskan kisah-kisah mereka bersama dengan Hubabah Zahra dan mengirimkannya kepada saya. Salah satu dari kisahnya, salah satu putrinya bercerita seperti ini. Saya sewaktu belum menikah tinggal bersama dengan Hubabah Zahra. Dia bilang setiap malam kalau saya terbangun di waktu malam jam 1 malam, jam 2 malam, saya lewat di kamar Umi, selalu saja saya dengar suara rintihan yang sangat menyayat hati. Saya buka pintu, saya mau tahu apa yang sedang dilakukan ibu saya. Ternyata Hubabah Zahra di atas sejadahnya yang sudah usang, sesudah sholat yang panjang, beliau menengadahkan tangan seraya berkata, ya Allah ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-hambamu. Ya Allah, ya Allah, ya. Demikian keadaan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian, hati yang tidak mengagungkan selain Allah. Putri yang lain bercerita, dia bilang Hubabah Zahra seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan tahajud kecuali 1 malam. Malam itu kegiatan beliau sangat banyak, ada urusan-urusan. Beliau tidur di larut malam, ketika beliau bangun terdengar suara adzan subuh. Beliau bangun dengan berteriak. Beliau bangun dengan kaget setengah mati. Beliau bilang adzan, adzan, astagfirullah adzan. Beliau nyaris gak bisa turun dari tempat tidur. Beliau nyaris gak bisa berdiri dari tempat beliau tidur di bawah itu ya. Karena dengar suara adzan yang artinya sudah terlewat waktu untuk bangun malam. Beliau gemeteran kakinya seraya mengatakan adzan, magumtul lailah, saya nggak bangun malam hari ini, saya nggak sholat malam hari ini, astagfirullah, astagfirullah, samihni ya Rab, samihni ya Rab, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Dengan linangan air mata beliau pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Putri-putrinya bercerita, hari itu sampai dengan larut malam, air mata Hubabah Zahra tak henti mengalir. Beliau menangis sepanjang hari karena beliau tidak bangun malam hari itu.
Maafkan Zahra ya Allah, maafkan Zahra ya Allah. Zahra gak bangun tadi malam menghadap mengagungkanmu. Maafkan Zahra ya Allah, maafkan Zahra ya Allah. Bagaimana denganmu teman-teman? Kamu nangis kalau apa? Hilang duit. Kamu nangis kalau apa? Hah? Kalau suamimu hatinya berbagi dengan perempuan lain. Kamu nangis karena apa? Karena kamu merasa difitnah orang, disakiti orang. Apa yang kamu tangiskan teman-teman? Lihat bagaimana para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tak terisi kecuali Allah. Mereka tak pernah membiarkan ada siapapun atau apapun bertahta di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani berkata, ma fi qalbi ghairullah. Di hati kami tak ada selain Allah. فما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Ketika aku lihat hati seorang hambaku mengerjakan yang diperintahkan, yang disunnahkan, yang diajari, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun mencintainya, kata Allah. Cirinya kekasih Allah. Orang kalau sudah dicinta sama Allah, dia menjadi wali min auliyaillah. Apa cirinya teman-teman saudaraku sekalian? Biar kamu nih gak gampang-gampang ngaku nih, kayaknya saya udah jadi wali deh. Wali murid barangkali ya. Wali kekasih Allah, lihat cirinya teman-teman. Atau kamu merasa saya kayaknya adalah seorang yang dicinta deh sama Allah. Kayaknya Allah cinta deh sama saya. Kenapa? Tiap saya minta, ya Allah kepengen makan bakso, ketemu bakso. Jadi kamu menganggap bahwa kamu kepengen bakso, dikasih bakso, kamu kasih Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu ceritanya. Bukan begitu ceritanya. Tahukah kamu bahkan kepada orang-orang yang Allah benci ketika berdoa, Allah berkata kepada malaikatnya, minta, kasih apa yang dia minta. Aku tidak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisannya. Jangan kamu kira ketika doamu mudah diijabah, itu adalah ciri kamu telah dicinta oleh Allah. Belum tentu. Sebab kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah beri istidraj kepada mereka ketika dia minta, terutama urusan-urusan dunia. Ketika dia minta urusan-urusan dunia, bahkan ketika mereka minta, ya Allah kepengen punya mobil baru, ya Allah kepengen anak-anak saya segera diterima di pekerjaan misalnya. Kalau orang tersebut seorang yang dimurka oleh Allah, Allah bilang kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, kasih apa yang dia mau. Aku tak suka mendengar namaku disebut-sebut oleh lisannya. Terus cirinya kekasih Allah apa? Allah kalau cinta sama seorang hamba apa cirinya? Allah bilang, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Apa artinya? Allah akan karuniakan cahaya di telinganya sehingga ia hanya
mau mendengar kebaikan-kebaikan saja. Senengannya dengerin sholawat, senengannya dengerin kajian, senengannya dengerin Al-Quran dibacakan, senengannya mendengarkan kebaikan-kebaikan disampaikan, tak pernah tertarik mendengarkan gosip-gosipan artis, tak pernah tertarik mendengarkan kabar-kabar politik, tak pernah tertarik dengan urusan-urusan dunia. Ia telah dicahayai dengan cahaya Allah di telinganya. Bagaimana denganmu? Ciri kekasih Allah, kata Allah, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Sehingga ketika ia memandang siapapun, ia melihat Allah pada segalanya. Ia melihat Allah pada siapapun dan apapun yang dia lihat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, melihat siapapun ia melihat Allah pada segalanya. Karenanya tak pernah tertarik melihat aib seseorang yang diumbar. Tak pernah tertarik untuk menonton tayangan-tayangan yang melenakan. Ia tak pernah tertarik untuk melihat siapapun dengan pandangan menghina. Ia tidak pernah terpesona memandang dunia seberapa mewahnya dunia tersebut. Kenapa? Matanya telah dicahayai dengan cahaya Allah. Andai kita menjadi salah satunya. Andai kita menjadi salah satunya.